Badan SAR Nasional menyampaikan duka cita mendalam kepada Pondok Pesantren Al-Qazini atas musibah runtuhnya bangunan pesantren yang mengakibatkan korban jiwa pada Selasa 29 September kemarin. Dalam operasi penanganan runtuhnya bangunan pesantren, Basarnas menyatakan bahwa reruntuhan bangunan memiliki karakteristik tipe pancake, yaitu kondisi di mana material beton runtuh secara vertikal dan menumpuk, menyisakan celah-celah sempit dan struktur yang tidak stabil. Karena masih ada korban selamat terperangkap di bawah reruntuhan, maka proses evakuasi dilakukan dengan penanganan khusus menggunakan peralatan khusus. Untuk mendukung hal itu, Basarnas telah mengirimkan tim BSG atau Basarnas Special Group dari kantor pusat serta unsur SAR dari Semarang dan Yogyakarta dengan membawa peralatan ekstrikasi khusus untuk mempercepat dan mempermudah penyelamatan korban. Hingga saat ini, potensi SAR yang sudah tergabung berjumlah 56 instansi atau organisasi dengan jumlah personil 332 orang. Kedua, mempertimbangkan kondisi reruntuhan bangunan ini merupakan tipe pancake atau reruntuhan bangunan berupa material beton yang bertumpuk dengan celah yang sangat sempit dan kondisi yang tidak stabil, serta dimungkinkan masih adanya korban yang masih bisa diselamatkan, maka diperlukan operasi SAR dengan penanganan khusus oleh tim menggunakan peralatan khusus. Lantas pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi, langsung saja kami sapa rekan kami, sudah ada Goldi Gumilang di sana. Silakan Goldi. Ya, selamat malam Windy, Wellington, Tiara, dan juga pemirsa. Evakuasi santri yang masih terjebak reruntuhan di Ponpes Al-Qazini yang berada di Buduran, Sidoarjo masih terus berlangsung. Untuk mengupdate-nya pemirsa, di samping kami telah bergabung dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Surabaya, Bapak Nanang Sikit. Selamat malam Pak Nanang. Ya, selamat malam Mas. Ya. Pak Nanang, bisa diceritakan ataupun dijelaskan kepada pemirsa TV One update dari proses pencarian ini seperti apa, Pak? Ya, untuk proses pencarian pada hari ini masih sama dengan sebelumnya, yaitu kita memfokuskan pada korban-korban yang masih ada tanda-tanda kehidupan. Untuk hari ini sendiri ada satu korban yang memang dari tadi pagi kita suplai makanan dan bisa berkomunikasi. Itu masih kita usahakan untuk mengevakuasi secara cepat ya, karena akses juga sudah mulai lebar dan kami sudah menjangkau korban tersebut. Tapi memang kami belum bisa menarik karena masih terhimpit salah satu bagian dari bangunan ya. Sementara kemudian kami selain satu ini, kemudian kami juga mencoba menggunakan melalui bagian yang lain kami masukkan setcam, kemudian tim juga masuk ke dalam, kemudian kami bisa mendeteksi atau mengetahui ya ada beberapa yang masih ada tanda-tanda kehidupan, ada sekitar 6 orang. Baik, Pak, jika dilihat data dari hari ini, untuk korban yang di dalam yang berhasil dievakuasi untuk hari ini tuh ada berapa, Bapak? Ya, untuk terakhir di pagi tadi adalah 11 ya, 11, tapi kemudian setelah itu kami lebih ke mengakses korban yang dari tadi malam juga belum bisa terevakuasi. Baik. Kami fokus ke dia, kemudian memberikan support ketahanan untuk hidup, memberikan oksigen, memberikan makanan, minuman. Di samping kami mencari juga ke tempat-tempat yang lain, akses yang lain, karena dimungkinkan masih banyak korban-korban yang kemungkinan masih dalam kondisi hidup. Baik, Pak, ini sudah masuk hari kedua. Kendala yang mungkin dihadapi tim SAR gabungan yang dimana masuk untuk melakukan proses evakuasi ini seperti apa, dan nantinya langkah-langkah yang akan diambil, Pak? Mungkin penambahan jumlah personel atau peralatan ini seperti apa, Pak? Ya, dari kemarin yang kemudian menjadi kendala adalah bahwa kita membutuhkan peralatan untuk
mendobrak ataupun membuat akses lubang di bagian bawah dari potongan-potongan atau material yang longsor ya, yang runtuh tadi. Tapi tentunya kami tidak bisa menggunakan alat-alat yang memiliki getaran yang cukup kuat karena struktur dari bangunan yang runtuh tadi memiliki kerentanan untuk ambruk kembali, sehingga akan membahayakan bagi penolong itu sendiri maupun korban yang saat ini masih dalam kondisi hidup. Baik. Pak, untuk strategi yang akan dilakukan ini Pak, supaya mempercepat proses evakuasi, mempercepat juga atau memperbesar peluang untuk santri-santri yang masih terjebak ini bisa selamat gitu Pak. Ini